Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Mei 2025 dengan judul Air Penyembuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Salah satu kegembiraan masa kecil saya adalah mengerungi Beaver Creek yang mengalir melewati bukit pasir peternakan sahabat-sahabat. Untuk melepas sepatu dan kaos kaki, mengenakan pakaian tua, dan berlomba untuk mendapatkan kesegaran yang sejuk dari aliran sungai yang jernih bagai kristal adalah ide kegembiraan saya pada suatu sore Sabat. Musim panas yang terik. Sensasi air yang mengalir lembut dan menyejukkan. Pada suatu siang di awal musim semi, saya dan suami duduk di tepi sungai Crow Wing di Minnesota Utara. Kami telah menjauh dari kota yang ramai menuju pertanian keluarga yang sudah lama yang kini kosong. Crow Wing adalah sungai yang dalam mengalir deras dengan gelombang mata air menuju ke Mississippi yang luar biasa. Sambil kami menyaksikan aliran air yang berarus deras berputar-putar dan mendengarkan suara lagunya, tekanan dari kehidupan yang sibuk seperti terasa terbawa arus. Belum lama ini di rumah teman-teman di Oklahoma, saya berjalan-jalan di bawah pohon-pohon tinggi ke sungai kecil yang dialiri mata air. Di sana saya menemukan tempat duduk di tempat yang tepat untuk mendengar gumaman lembut air yang beriak di atas kerikil dan menyaksikan serpihan daun dan batang yang terbawa bersama aliran itu. Sungai tempat yang menyejukkan dan menenangkan untuk bersantai dan bermeditasi. Peningkatan energi penyembuhan yang ditemukan oleh seseorang yang duduk di sebelah aliran sungai yang lembut dengan kekuatan merusak dari banjir yang marah tak terkendali. Yang pertama adalah simbol kerajaan Allah dengan air kehidupan yang murni dan jernih mengalir dari takhta Allah. Aliran deras berwarna coklat keruh yang mengalir deras menyusuri lembah, membawa beban bebatuan tanahnya, menggambarkan penghancuran dosa dan kesedihan dari kerajaan iblis. Jika kita tidak mengikuti instruksi Yesus untuk marilah ke tempat yang sunyi,
supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Markus 6 ayat yang ke-31. Kita mudah tersapu oleh banjir godaan dan komitmen yang berlebihan. Ketika itu terjadi, kita perlu mengingat siapa yang memegang kendali. Sama seperti Yesus menenangkan kemarahan ombak di Galilea yang penuh badai, Dia mampu menenangkan air kehidupan kita. Saya menantikan saat-saat perenungan tenang di tepi sungai hidup di Yerusalem baru. Anda juga demikian, bukan? Betapa menyenangkannya bila kita bisa meminum air kehidupan yang lembut. Setelah segala dosa dan kesusahan dihapuskan, ya Tuhan, tenangkan air kehidupan saya yang mengamuk dengan air kehidupan-Mu yang menyembuhkan. Amin. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.